Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPA dan Agama, selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia bersama Bu Utami Wirdani. Nah, jadi di kelas 11 ini kita akan belajar sejarah. Sekitar ada 4 bab yang harus kita pelajari. Jadi di bab pertama ini kita akan belajar tentang imperialisme dan kolonialisme. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu pengertian kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain dan mendapatkan kekuasaan serta keuntungan yang lebih besar. Jadi secara sederhana, kolonialisme itu hanya memperluas daerah saja, sedangkan imperialisme dia menjajah juga serta memperluas wilayah juga. Kalau kolonialisme itu negaranya Inggris, ataupun Portugis dan Spanyol, sedangkan imperialisme itu Belanda. Oke, jadi yang pertama adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Nah, sebelum mereka datang ke Indonesia atau melakukan penjelajahan samudra, bangsa Eropa itu awalnya mereka pada abad ke-14 mengalami suatu masa yang disebut dengan masa kegelapan. Di sini pada masa itu Eropa dikuasai oleh penyihir, naga, Dracula, dan lain-lain. Jadi budayanya tidak berkembang, ipteknya pun tidak berjalan di tempat. Nah, untuk mengubah hal tersebut, akhirnya negara Eropa melakukan periode Renaissance yang sering disebut dengan abad pencerahan. Periode ini mengakhiri zaman kegelapan yang identik dengan dominasi gereja. Periode pencerahan membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan bangsa-bangsa Eropa. Berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang mewarnai Eropa pada masa Renaissance mendorong bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba mengembangkan teknologinya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendukung bangsa-bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, di sini perkembangan teknologi dicetuskan oleh beberapa tokoh. Nah, yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Ini orangnya. Teori Nicolaus Copernicus yang terkenal adalah teori heliosentris. Menurut teori tersebut, bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini kemudian dibuktikan oleh para pelaut Portugis dan Spanyol melalui penjelajahan dengan rute berlawanan arah, tetapi mereka dapat bertemu di Kepulauan Maluku. Selanjutnya, Galileo Galilei. Nah, Galileo Galilei merupakan tokoh yang mendukung teori heliosentris yang menyatakan bumi berbentuk bulat dan dalam pergerakannya bumi mengitari matahari atau mengelilingi matahari. Tokoh selanjutnya adalah pasti tahu semua, Sir Isaac Newton. Kalau belajar sains atau IPA, tahu dengan hukum Newton, ini adalah orangnya, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton menunjukkan bahwa bintang, planet, dan benda-benda antariksa bergerak dengan ketepatan yang dapat diramalkan seperti gerak jam. Nah, tadi adalah 3 tokoh yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Dari teori tersebut, bangsa-bangsa Eropa membuktikan melalui penjelajahan samudra tersebut. Zaman dulu tidak ada peta.
dan teknologi masih sederhana, tidak seperti sekarang. Mereka hanya mengandalkan kapal besar, tidak ada kompas, hanya mengandalkan arah mata angin dari peta buta. Terus mereka melakukan penjelajahan dari Eropa sampai ke timur, itu memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Nah, faktor yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada 1453, Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah ibu kota Romawi Timur yang berada di Eropa. Jadi Turki dan Eropa kan dekat. Nah, di sini adalah pusat rempah-rempah yang didatangkan dari Tiongkok dan India. Nah, karena jalur perdagangannya putus antara Eropa dan Asia, jadi barang-barang atau rempah-rempah yang datang dari Tiongkok dan India tersebut mengalami lonjakan harga, sehingga orang-orang Eropa berinisiatif untuk mencari rempah-rempah yang lebih murah. Inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang Eropa menjelajahi samudra. Nah, kita tahu Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempahnya, terutama di Kepulauan Maluku. Nah, di sini sebagian besar rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa terdapat di Indonesia. Di antaranya adalah cengkih, pala, bunga pala, lada, dan lain-lain. Cengkih tumbuh subur di daerah Ternate dan Tidore. Pala banyak terdapat di Pulau Banda, dan lada banyak ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Rempah-rempah inilah yang banyak diburu oleh pedagang Eropa. Untuk apa rempah-rempah tersebut? Nah, tentunya untuk mengisi amunisi orang-orang Eropa, supaya tetap tersedia jumlahnya, tidak kekurangan. Faktor selanjutnya adalah semboyan 3G atau gold, glory, dan gospel. Nah, yang pertama adalah gold. Gold atau emas memotivasi bangsa-bangsa Eropa untuk memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang yang sangat berharga. Emas digunakan sebagai lambang kekayaan seseorang atau suatu bangsa. Sedangkan glory berarti kejayaan, yang berarti mendorong berkembangnya imperialisme kuno, di mana kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni atau wilayah jajahan yang dimiliki. Kejayaan yang dimaksud tidak hanya dalam kondisi ekonomi saja, melainkan sosial, politik, dan lain-lain. Jadi, semakin banyak daerah jajahan, maka suatu negara tersebut semakin tinggi dipandang oleh orang Eropa. Next, gospel. Gospel adalah penyebar luasan pengajaran agama Nasrani, khususnya Kristen, pada daerah luar yang termasuk dalam wilayah kekuasaannya, berarti daerah jajahannya. Dengan melakukan penyebar luasan agama, negara Barat meyakini bahwa tujuan dari semuanya merupakan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Jadi ibaratnya sambil menyelam minum air, sambil cari rempah-rempah juga menyebarkan agama Kristen. Selanjutnya adalah penjelajahan dan perebutan hegemoni. Perebutan hegemoni ini adalah perebutan dominasi atau kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Bartholomew Dias. Nah, Bartholomew Dias ini adalah orang pertama yang melakukan atau yang mencetuskan tentang penjelajahan. Nah,
Dia memimpin ekspedisi Portugis pada tahun 1487. Ekspedisi ini menempuh perjalanan dengan menelusuri pantai barat Afrika. Akibat terjangan ombak besar, rombongan ini harus mendarat di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Akhirnya, rombongan Bartolomeus Dias tidak dapat melanjutkan pelayaran dan memutuskan kembali ke Portugis. Jadi dia tidak sampai ke Maluku, hanya sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Selanjutnya, Christophorus Columbus. Nama Christophorus Columbus identik dengan benua Amerika. Ia disebut-sebut sebagai penjelajah pertama Eropa yang mendarat di benua tersebut, mendarat di benua Amerika. Pada tanggal 3 Agustus 1492, armada pimpinan Columbus berangkat dari Spanyol, berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik dengan 3 kapalnya, yaitu Pita, Nina, dan Maria. Rombongan Columbus mendarat di Kepulauan Kanari pada tanggal 6 September 1492. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1492, rombongan ini berhasil mendarat di Kepulauan Bahama. Columbus mengira wilayah yang dia singgahi tersebut adalah India. Ternyata bukan. Itu adalah benua Amerika. Nah, jadi dia memanggil orang-orang tersebut dengan nama Indian. Dikiranya orang India, ternyata Amerika. Oleh karena itu, ia menyebut penduduk asli wilayah tersebut dengan nama Indian yang kita kenal sampai saat ini. Yang ketiga adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama merupakan penjelajah Portugis pertama yang menginjakkan kakinya di India. Pada 1497, Raja Portugis mengutus Vasco da Gama memimpin rombongan penjelajahan samudra yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias. Jadi ibaratnya dia ini melanjutkan perjalanan yang dilakukan oleh Dias. Perjalanan yang dilakukan rombongan Vasco da Gama ini memutari Tanjung Harapan, kemudian menyisiri pantai timur Afrika dan berlabuh di Calicut, India pada tanggal 20 Mei 1498. Ekspedisi ini berhasil membawa pulang rempah-rempah ke Portugis. Selanjutnya adalah Amerigo Vespucci. Amerigo merupakan seorang pedagang dari penjelajah asal Italia. Meskipun demikian, dia mengikuti rombongan dari Spanyol. Di bawah pemimpinan Amerigo Vespucci, bangsa Spanyol berhasil mencapai Amerika Selatan pada tahun 1499. Rombongan Amerigo mengikuti rute perjalanan Christophorus Columbus. Amerigo Vespucci merupakan penjelajah Eropa pertama yang menyadari bahwa benua yang ditemukan bukanlah India. Amerigo Vespucci meyakini bahwa benua yang ia temukan merupakan benua baru. Jadi, nama Amerigo Vespucci kemudian diabadikan untuk menamai benua Amerika. Selanjutnya adalah Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan merupakan pemimpin penjelajahan bangsa Spanyol. Dalam perjalanannya, Ferdinand Magellan dibantu oleh Juan Sebastian Elcano sebagai kapten kapal. Pada 10 Agustus 1519, rombongan ini berangkat dari Spanyol ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1521, rombongan Ferdinand berhasil mendarat di Kepulauan Massawa yang selanjutnya disebut dengan Kepulauan Filipina. Nah, dalam perjalanannya, rombongan
Ferdinand Magellan ini mengalami pemberontakan dengan rombongan Portugis. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Jadi terdapat 4 bangsa atau 4 negara yang pernah singgah di Indonesia. Dulu namanya masih Nusantara. Yang pertama akan kita bahas adalah bangsa Portugis. Penjelajahan Portugis pertama yang berhasil mencapai timur jauh atau Nusantara adalah Vasco da Gama. Ia berhasil mencapai India dan mendirikan pos perdagangan di Calicut. Nah, setelah dia berhasil mencapai Calicut, dia melanjutkan menyuruh Alfonso de Albuquerque, seperti gambar di pojok kanan, Alfonso de Albuquerque. Nah, si Alfonso ini dan 2 kapal saja, yaitu kapal yang dipimpin oleh Francisco Serrao berhasil mendarat di Hitu, dan kapal yang dipimpin oleh Antonio de Abreu berhasil mendarat di Ternate. Dua-duanya adalah daerah di Kepulauan Maluku yang tentunya penuh dengan rempah-rempah sesuai dengan tujuan dari bangsa Portugis. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol merupakan pesaing ketat dari bangsa Portugis. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bangsa Spanyol dipimpin oleh Sebastian Elcano. Nah, armada Spanyol melanjutkan pelayaran ke arah selatan yang melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao. Kapal Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1552. Dan singgah di Tidore, Becan, dan Jailolo. Nah, ketika sampai di Tidore itu sudah ada Portugis. Nah, Portugis itu kurang senang jika Spanyol datang ke Tidore. Nah, oleh karena itu, pada saat mereka datang, Tidore dan Ternate itu sedang bersekutu. Nah, sama-sama penghasil rempah yang banyak. Jadi Portugis ini memegang Tidore dan Ternate dipegang oleh Spanyol. Sebelumnya Spanyol itu menetap di Filipina. Nah, mereka saling mengadu domba satu sama lain dan akhirnya Tidore dan Portugis lah yang menang. Dan untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah namanya Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ditandatangani pada tanggal 22 April 1529, merupakan suatu perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan belahan bumi timur dibagi antara dua kerajaan dengan garis bujur melalui 297,5 Marinlitch atau 17 derajat untuk Kepulauan Maluku Timur. Jadi ibaratnya dibagi antara Ternate dan Tidore. Ini kerajaan pada saat itu yang sama-sama kuat. Nah, adapun kesepakatan yang dicapai adalah 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Jadi, Spanyol keluar dari Maluku, Portugis tetap ada di Maluku.
Bangsa selanjutnya adalah Inggris. Nah, rombongan Inggris pertama kali dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1557 dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol. Rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579 dan memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Sejarah bangsa Inggris ini tidak terlalu banyak seperti Portugis ataupun Spanyol dan Belanda. Jadi Inggris ini hanya sebentar saja menguasai Nusantara. Karena apa? Mereka terlibat kongsi dengan bangsa Belanda. Di situ mereka membuat namanya EIC atau East Indian Company. Nah, di situ adalah persekutuan antara pedagang Belanda dengan pedagang Inggris. Nah, karena Inggris kalah, maka dia keluar dari Nusantara dan Belanda lah yang kemudian masuk ke Nusantara, tepatnya di Banten. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Belanda. Ini yang paling terkenal dan paling lama. Menurut beberapa sumber, ini terjadi selama 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, orang-orangnya siapa saja? Yang pertama adalah Willem Barents pada tahun 1594. Beliau adalah tokoh pertama yang dikirim oleh kerajaan Belanda untuk melakukan pelayaran mencari rempah-rempah yang diperlukan. Nah, beliau tidak sampai ke Nusantara karena kapalnya gagal melewati bongkahan es di Pulau Novaya Zemlya. Jadi, dia harus kembali ke Belanda. 4 tahun berselang, dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman, seperti foto yang di sampingnya. Cornelis de Houtman adalah tokoh selanjutnya pada tahun 1595 yang melakukan ekspedisi penjelajahan samudra ke dunia timur. Rombongan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Akan tetapi, rombongan ini mendapat penolakan dari masyarakat dan pedagang setempat karena Cornelis de Houtman ini mempunyai sifat yang jahat, kasar, sombong ibaratnya seperti itu, sehingga rakyat setempat itu mengusirnya. Setelah Cornelis de Houtman pergi, nah selanjutnya Belanda tetap mengirim ekspedisi lainnya yang dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598. Belajar dari kesalahan sebelumnya, si Jacob dan rombongannya datang dengan sifat yang lebih baik, jauh lebih baik, sehingga rakyat Banten, rakyat Nusantara, menerima dengan senang hati kedatangan Jacob van Eyck dan kawan-kawannya hingga terjadilah penjelajahan selama 3,5 abad. Oke, baiklah, itu adalah materi yang Ibu sampaikan. Ditonton dari awal sampai akhir ya. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.